seperti ini, saya akan confess. Waduh, jelek sekali situasi ini. Oligark begitu berkuasa, pilihannya begitu sempit. Saya tidak mau berhenti dengan kesan negatif atau defeated, kalah, menyerah. No, actually, pesan terakhir saya adalah, kalau mau benar-benar melawan kekuasaan oligarki di Indonesia, harus ada mobilisasi rakyat. Harus ada mobilisasi untuk menentukan siapa calonnya. Jadi, anggap saja ini tahap-tahap. Tahap pertama, jangan mengulangi pilihan yang ada pada 2014. Di mana nggak ada pilihan, actually. Minimal harus ada choice yang non-oligarkis, yang pro rakyat biasa, benar-benar pro rakyat biasa. How to do it? Jangan tunggu. Ini tidak akan jatuh dari langit. Sorry, seringkali orang Indonesia fatalis sekali. Menunggu Ratu Adil yang akan datang, semua akan beres. Maaf, itu sikap yang malas sekali. Malas, menunggu saja. The Savior who will save you. It doesn't happen in history. Mengapa Indonesia merdeka? Karena berjuang. Dan selama ratusan tahun tidak berjuang. Jadi tetap kolonial. Begitu berjuang, akhirnya menang. Singkat, sejarah membuktikan. When you fight, you win. If you don't fight, pasti kalah. Don't lose again and again and again. Karena menunggu the Savior who will selesaikan semua. Sebenarnya Jokowi is not a bad person. Saya tidak menilai dia jahat, jelek, no. Tapi dia pegang posisi presiden di antara oligarki yang jauh lebih kuat daripada dia. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Di video barusan sudah jelas ada seorang agen CIA sedang menatar para mahasiswa untuk melakukan pemberontakan dengan melakukan demo berjilid-jilid. Isunya tidak lain dan tidak bukan adalah turunkan Jokowi. Jadi akan ada drama yang sama yang dilakukan untuk menggulingkan Soekarno dengan mengerahkan mahasiswa. Akan ada drama yang sama untuk menggulingkan Soeharto, yaitu dengan mengerahkan mahasiswa. Dan sekarang akan ada drama yang sama pula untuk menggulingkan Jokowi dengan cara yang sama pula. Jadi bohong besar kalau mahasiswa Indonesia itu pintar-pintar. Bohong besar kalau mahasiswa Indonesia cerdas-cerdas. Cuma dengan ceramah beberapa menit, seorang mahasiswa Indonesia yang seharusnya menjadi para pemuda-pemudi harapan bangsa, pejuang NKRI, yang seharusnya memiliki kualitas otak yang bagus, kualitas akhlak yang bagus, kualitas mental yang bagus, ternyata bisa dibohongi, bisa diprovokasi dengan isu-isu sampah bagi saya. Kenapa sampah?
Ya karena isu tersebut sudah kadaluarsa lah. Presiden Soekarno bisa ditumbangkan karena belum ada internet. Presiden Soeharto bisa ditumbangkan karena belum ada internet. Tapi kalau sekarang sudah ada internet, bro, tidak akan mudah mahasiswa menggulingkan Jokowi. Tidak akan mudah mahasiswa menurunkan Jokowi. Kalau tanpa alasan yang jelas, alasan yang masuk akal, alasan yang bisa meresap ke dalam hati, semua itu tidak akan bisa dilakukan, tidak akan didukung oleh rakyat. Kenapa? Kalaupun sekarang dikatakan oligarki apaan? Siapa yang ada di belakang Jokowi? Enggak ada, bro. Jokowi orangnya polos, orangnya tanpa beban, tanpa ada kepentingan untuk diri sendiri dalam memimpin Indonesia. Janjinya membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke sekarang sudah terwujud. Bukit Emas, Freeport, Irian Jaya dikembalikan ke Indonesia sehingga sahamnya 51% milik Indonesia. Kalau oligarki, bro, nggak akan berani Jokowi mengambil balik saham Freeport. Nggak akan mungkin berani. Nggak akan mungkin mengambil blok Rokan, blok Cepu, dan tambang-tambang lainnya ke Indonesia menjadi milik Indonesia. Jokowi memang berperan sebagai presiden rakyat Indonesia, bukan presiden oligarki Indonesia. Buktinya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu pro rakyat, bukan pro oligarki. Nggak ada itu pro oligarki. Apa contohnya? Pelarangan ekspor minyak goreng, pelarangan ekspor CPO. Kalau Jokowi merupakan bagian dari oligarki kekuasaan, buat apa melarang ekspor minyak goreng? Buat apa melarang ekspor CPO? Itu kan sangat menguntungkan kalau dilakukan ekspor bagi para oligarki tersebut. Buktinya, faktanya Jokowi melakukan pelarangan ekspor minyak goreng dan CPO agar rakyat ini bisa menikmati harga minyak goreng yang murah. Artinya pro rakyat. Di sebelah mana oligarkinya, dodol? Nggak ada itu. Jokowi merupakan bagian dari oligarki kekuasaan. Yang terlihat oligarki kekuasaan itu dari Anies Baswedan, itu udah jelas. Itu udah jelas oligarki kekuasaan. Program Formula E itu bukan program Anies Baswedan. Kenapa Formula E dilakukan? Kenapa Formula E dipaksakan? Padahal itu bukan program Anies Baswedan. Dan kalau kita pikir antara modal biaya total Formula E dengan keuntungan yang didapat itu jauh panggang daripada api. Keuntungan cuma puluhan miliar, modalnya 560 miliar. Artinya apa ini? Anies Baswedan dengan oligarkinya merampok bareng-bareng duit rakyat yang 560 miliar ini. Itu oligarki. Makanya sampai BPK aja takut
KPK aja takut. Tapi rakyat tahu itu perampokan duit rakyat besar-besaran atas nama Formula E. Yang harus kalian demo itu si Anies Baswedan, bukan Jokowi, Dodo. Lalu sumur resapan 80 juta per titik. Rumus resapan sejelek itu paling juga 5 jutaan. Nggak akan menghabiskan 80 juta per titik. Dibuat ribuan, jelas. Anies Baswedan dengan oligarki kekuasaannya, dengan mafia-mafia di belakangnya, bagi-bagi duit, ngerampok duit rakyat. Kalau Jokowi nggak ada kepentingan, santai-santai saja orangnya. Stop ekspor minyak goreng, ya sudah stop saja. Nggak untung nggak rugi, yang penting rakyat senang. Bikin jalan tol dari Sabang sampai Merauke, ya sudah bikin saja. Nggak untung nggak rugi, yang penting rakyat yang senang. Jadi kini kita tahu dengan bukti video ini siapa yang berada di balik Anies Baswedan. Siapa yang berada di balik demo mahasiswa. Mereka bukan berjuang untuk rakyat, tetapi mereka itu memang para penjahat oligarki kekuasaan. Dan ada asing yang ikut membiayai, mensupport, mendukung mereka. Jadi kalau saya Anies Baswedan dan kawan-kawan ini tak lebih sebagai penjajah di tubuh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.